Di sini saya buka dulu dengan pembacaan doa sebelum memulai pembelajaran. Ayo berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Baik, saya lanjut ke penjelasan materi. Dibuka LKS-nya halaman 14 fikih bab 2 pengurusan jenazah. Di sini saya akan menerangkan beberapa materi mengenai pengurusan jenazah. Apakah di sini sudah ada yang tahu tata caranya mengurus jenazah? Kalau belum ada yang tahu, saya akan menerangkan sedikit beberapa tentang pengurusan jenazah. Baik, langsung ke tata cara mengurus jenazah. Di sini poin pertama, memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu bukan hanya dengan mandi biasa, seperti kita mandi sehari-hari. Akan tetapi di sini ada syarat-syarat untuk syarat jenazah yang dimandikan. Jadi jenazah itu ada syaratnya untuk dimandikan. Yang pertama, jenazah yang beragama Islam. Yang kedua, jenazah meninggal dunia biasa, bukan gugur sebagai syuhada. Dan yang ketiga, badan atau anggota badannya masih ada meski tidak utuh. Jadi ketiga syarat tersebut itu harus dimiliki oleh jenazah yang akan dimandikan tersebut. Nah, yang kedua, orang yang diutamakan memandikan jenazah. Jadi di sini ada ketentuan-ketentuan bagi orang yang mau memandikan jenazah. Kalau jenazah laki-laki dimandikan oleh orang yang diberi wasiat, kemudian bapak, kakek, keluarga terdekat, mahram melalui pihak laki-laki dan boleh juga istrinya. Jadi jenazah laki-laki ketika si yang meninggal itu laki-laki, maka yang diberi wasiat untuk memandikan jenazah laki-laki tersebut yaitu bapak, kakek, keluarga terdekat, mahram dari pihak laki-laki dan boleh juga istrinya. Yang kedua, jenazah perempuan, yaitu dimandikan oleh ibu, nenek atau keluarga terdekat dari pihak wanita serta suaminya. Jadi jika jenazahnya itu seorang laki-laki, maka yang memandikan itu juga harus laki-laki. Dan sebaliknya, jika jenazahnya perempuan, maka orang yang memandikannya harus juga perempuan, baik dari pihak wanita atau suaminya. Nah, kemudian jika jenazah masih anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan, yang pertama itu jenazah yang laki-laki anak-anak itu boleh dimandikan perempuan, dan anak perempuan itu juga boleh dimandikan laki-laki karena masih anak-anak. Dan selanjutnya, jika perempuan yang meninggal dunia dan yang hidup laki-laki semua, tidak ada suaminya atau sebaliknya, maka jenazah tersebut tidak dimandikan, melainkan ditayamumkan oleh seorang dari mereka dengan memakai sarung tangan. Jadi apabila di sebuah desa yang hanya penduduknya itu hanya laki-laki semua dan perempuan ini hanya sendiri yang hidup di di desa itu, kemudian perempuan ini meninggal, maka dan kan yang penduduk lainnya kan laki-laki semua, tidak ada perempuan,
dan yang meninggal ini perempuan, maka jenazah perempuan yang meninggal ini tidak dimandikan, melainkan ditayamumkan, karena di sana masyarakat penduduknya itu laki-laki semua. Ataupun jika perempuan yang meninggal ini tidak punya suami atau tidak punya keluarga, jika masih punya keluarga dan punya suami, maka bisa dimandikan. Berhubung jenazah yang perempuan yang meninggal ini tidak mempunyai keluarga ataupun suami, maka hanya ditayamumkan. Dan orang yang menayamumkan jenazah ini harus memakai kerudungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang persiapan memandikan jenazah. Di sini ada persiapan juga untuk memandikan jenazah. Yang pertama, menyiapkan tempat yang tertutup dan terjaga dari penglihatan halayak umum. Maksudnya di sini keluarganya harus menyiapkan tempat yang tertutup agar si jenazah tidak terlihat aurat atau haidnya. Jadi sebelum memandikan jenazah itu harus menyiapkan tempatnya dulu dan tempatnya harus tertutup. Kemudian yang kedua, menyiapkan peralatan atau perlengkapannya, antara lain tempat atau alas memandikan jenazah, wadah dan air secukupnya, sabun atau pembersih, handuk, kapur baru serta air mawar ataupun daun bidara agar wangi dan tidak bau. Jadi setelah menyiapkan tempat, kemudian menyiapkan berbagai peralatan atau perlengkapannya, ya, seperti sabun, handuk dan lain-lain. Kemudian di sini tata cara memandikan jenazah. Di sini ada 13 tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, ambillah kain penutup dan gantikan pakaiannya dengan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Jadi cara pertama itu mengambil kain penutup dan gantikan pakaiannya dengan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Jadi mengambil kain penutup dan kemudian gantikan pakaiannya. Yang kedua, jenazah dimandikan di tempat yang tertutup. Ya, seperti tadi yang saya sudah bilang, bahwasanya persiapan memandikan jenazah yaitu menyiapkan tempat yang tertutup. Kemudian yang ketiga, pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala macam kotoran. Jadi orang yang mau memandikan jenazah itu memakai sarung tangan, kemudian jenazah itu dibersihkan dari semua kotoran. Dibersihkan mulai anggota bagian atas sampai bawah itu. Yang keempat, ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil. Jadi setelah membersihkan jenazah tadi, sesudah membersihkan anggota tubuhnya, kemudian mengganti sarung tangan. Kemudian bersihkan badannya dan tekan perutnya. Jika seorang jenazah yang meninggal itu perempuan, baik laki-laki ataupun perempuan, perutnya itu ditekan bagi yang tidak hamil. Kemudian tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Jadi di kepalanya itu agak ditinggikan gitu, agar air yang tidak mengalir ke arah kepala, agak ditinggikan. Kemudian yang keenam, masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya dan bersihkan hidungnya, kemudian wudhukan seperti wudhu masalah. Nah, ini begini. Masukkan salah satu jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah, kemudian masukkan ke mulut jenazah tersebut.
untuk menggosok gigi, membersihkan giginya itu. Kemudian setelah selesai, si jenazah diwudukan seperti wuduknya orang yang salat. Yang ketujuh, siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dahulu, kemudian sebelah kiri. Jadi didahulukan ketika akan menyiram air ke anggota tubuh si jenazah, diawali dengan menyiram anggota tubuh dari kanan, kemudian dari kiri. Yang kedelapan, mandikan jenazah dengan air dan siraman yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian atau kabur barus. Jadi siraman yang terakhir itu ada campurannya, harus dicampur dengan wangi-wangian atau kabur barus. Yang kesembilan, perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalikkan atau membasuh tubuhnya. Jadi kan anggota badan yang atas kan sudah dibersihkan, tinggal yang di bawah. Untuk Untuk agar mudah agar mudah membersihkan anggota tubuh yang bagian bawah, itu jenazah harus dibalikkan, dan ketika membalikkan itu harus dengan hati-hati. Yang ke-10, memandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya. Demikian itu yang wajib, sedangkan sunnah mengulanginya lagi dengan hitungan ganjil. Jadi memandikan jenazah itu diwajibkan hanya 1 kali dan disunnahkan mengulanginya dengan hitungan ganjil. Memandikan jenazah 1 kali jika membasuh ke seluruh tubuhnya. Jadi diwajibkan memandikan jenazah itu hanya 1 kali dan disunahkan mengulanginya. Kenapa disunahkan mengulanginya? Ya, mungkin ada keraguan ketika memandikan jenazah, maka disunahkan untuk mengulanginya dengan hitungan ganjil. Yang ke-11, jika keluar najis dari jenazah setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali jika keluar najis di atas kafan. Tidak perlu diulang mandinya, tetapi cukup dibuang najisnya saja. Jadi begini, ketika jenazah dimandikan, kemudian setelah dimandikan jenazah tersebut mengeluarkan najis di berbagai anggota tubuhnya, maka wajib jenazah tersebut dimandikan lagi. Akan tetapi ketika jenazah mengeluarkan najis di atas kafan, tidak perlu diulang mandinya, tetapi cukup dibuang saja najisnya. Jadi sebelum jenazah itu ditempatkan di kafan dan kemudian jenazah itu mengeluarkan najis, maka wajib untuk dimandikan lagi. Akan tetapi ketika si jenazah sudah ditempatkan di atas kafan dan jenazah itu mengeluarkan najis, tidak perlu dimandikan, hanya saja najisnya dibuang. Yang kemudian, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kain kafan. Setelah jenazah sudah dimandikan, sudah selesai, kemudian jenazah dihanduki dengan kain yang kering sehingga agar tidak membasahi kain kafan ketika akan dikafani jenazah itu. Yang terakhir, setelah selesai dimandikan, sebelum dikafani berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wangian untuk jenazah sebaiknya menggunakan kabur barus. Ya, jadi sebelum dibungkus di kafan atau dikafani itu kan sudah selesai dimandikan. Itu jenazah diberi wangi-wangian dulu yang tidak mengandung alkohol, dan lebih baiknya dikasih kabur barus. Nah, poin selanjutnya mengafani jenazah. Di sini
Tata cara yang kedua adalah mengkafani jenazah. Di sini pemakaian kain kafan itu ada ketentuan-ketentuannya. Ada 5 ketentuannya di sini. Yang pertama, kain kafan hendaknya berwarna putih. Jadi kafannya harus berwarna putih. Yang kedua, kain kafan yang digunakan hendaknya bagus, bersih, dan menutup seluruh tubuh. Jadi kafan yang dipakaikan untuk jenazah itu harus bersih, tidak kotor dan tidak sobek, agar menutup seluruh tubuh si jenazah. Kemudian jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi perempuan itu 5 lapis dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini lembar pertama paling lebar diletakkan paling bawah untuk menutupi seluruh badan. Yang kedua, lembar kedua untuk kerudung kepala, ini bagi yang perempuan ada 5. Bagi yang perempuan, lembar yang kedua untuk kerudung kepala. Yang ketiga, lembar ketiga untuk baju kurung. Terus lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki, dan lembar kelima untuk menutup pinggul dan paha. Itu tata cara kafan yang digunakan oleh jenazah perempuan. Kemudian sebelum digunakan untuk membungkus kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian. Jadi kain kafannya sebelum dibungkuskan untuk si jenazah dikasih wangi-wangian dulu. Yang terakhir, tidak boleh berlebihan dan mengkafani jenazah sebagaimana hadis berikut. Adapun cara dan ini yang terakhir ini tidak boleh berlebihan. Maksudnya itu tidak dikasih apa lagi di kafannya itu. Jadi cukup hanya tadi itu saja. Kemudian cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, menyusun kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Dan jangan lupa kain kafannya dipakul terus. Kemudian yang kedua, mengangkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan diletakkan di atas kain kafan memanjang, lalu dikapili dengan potongannya. Dan yang ketiga, menutup lubang-lubang pada tubuh manusia seperti hidung, telinga, mulut, kuku, dan leher dengan kapas. Jadi anggota tubuh yang anggota tubuh seperti lubang-lubang yang ada pada anggota tubuh itu ditutupi dengan kapas. Seperti hidung, telinga, mulut, kuku, dan leher. Selanjutnya, menyelimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti itu selembar demi selembar dengan cara mengikut. Jadi, setelah memberi kapas di seluruh lubang-lubang anggota tubuh si jenazah, kemudian menyelimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri, begitu pun seterusnya. Yang kelima, mengikat jenazah dengan tali. Ikatan tali itu 3 atau 5. Ikatan tali dilepas ketika jenazah sudah dimasukkan ke liang lahat. Setelah sudah diselimutkan, itu kemudian ditali, dan jumlah talinya itu ada 3 bagi laki-laki dan 5 bagi perempuan. Kemudian jika si jenazah akan diletakkan di liang lahat, maka tali-tali tersebut dilepas. Yang terakhir, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian auratnya. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan apa saja jika tidak ada kain kafan, kecuali sekadar untuk menutup aurat. Tutuplah dengan apa saja yang ada. Jika banyak jenazah yang kain kafan sedikit, boleh dikafankan 2 atau 3 orang jenazah dalam satu kain kafan, kemudian dikuburkan dalam satu liang lahat, sebagaimana dilakukan oleh para syuhada dan pertempuran
Uhud. Jadi begitu. Jika tidak cukup kain kafannya, maka diperbolehkan ditutup dengan kain apa saja asalkan tertutup. Yang kedua, cara mengkafani jenazah perempuan. Ya sedikit sedikit sama dengan cara mengkafani jenazah laki-laki. Akan tetapi di sini ada sedikit perbedaan. Kan kalau kain kafan yang dipakaikan ke jenazah perempuan itu ada 5. Dan di sini perbedaannya yaitu menutup kain membungkus pada kedua pahanya. Itu sama saja seperti laki-laki. Kemudian memakaikan sarung. Dan yang kelima memakaikan baju kurung. Kalau jenazah laki-laki kan tidak ada baju kurungnya, kalau perempuan ada. Kemudian mendandani rambutnya 3 dandanan lalu dijulurkan ke belakang. Jadi rambutnya dihias 3 hiasan, kemudian dijulurkan ke belakang. Yang ketujuh memakaikan penutup kepala. Jika laki-laki kan tidak ada peraturan untuk memakai peci gitu kan. Kalau jenazah perempuan itu ada memakaikan penutup kepala sebagai himar atau kerudungnya. Yang ke-8 membungkusnya dengan lembar kain terakhir. Caranya dengan mempertemukan kedua ujung kain kiri dan kain kanan lalu dijulur ke dalam. Setelah itu ikat dengan sobekan pinggir kain kafan yang sebelumnya telah disiapkan di bagian bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Lepaskan ikatan setelah diletakkan di liang lahat. Setelah itu jenazah disolatkan. Nah, sama saja seperti jenazah laki-laki, setelah sudah diselimuti atau sudah dibungkus kain kafan itu dikasih tali. Untuk si perempuan itu ada 5 yang seperti tadi yang sudah saya katakan. Jadi sama jenazah baik jenazah laki-laki ataupun perempuan ketika sudah diletakkan di liang lahat, talinya itu semua dilepas. Nah, kemudian poin yang ketiga, menyolatkan jenazah. Sholat jenazah dapat dilakukan di tempat yang memungkinkan untuk menyolatkannya seperti masjid, rumah atau aula rumah sakit. Lah, di sini ada yang tahu hukumnya menyolatkan jenazah itu? Kalau tidak tahu, akan saya beritahu. Hukum melaksanakan sholat jenazah itu fardu kifayah. Jadi menyolatkan jenazah itu hukumnya bukan wajib melainkan fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Ada yang menyolatkan tapi tidak diwajibkan untuk semua, hanya saja beberapa. Kemudian syarat-syarat dalam menyolatkan jenazah. Di sini ada 4 syarat. Yang pertama, bersih badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Jadi orang yang mau menyolatkan jenazah harus bersih badannya, suci lah pakaiannya, dan tempatnya suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Dan yang ketiga, hendaknya menghadap kiblat seperti sholat seperti umumnya itu. Yang keempat, letakkan jenazah di depan orang yang menyolatkan kecuali salat gaib. Jadi jenazah itu diletakkan di depannya orang yang sholat itu, kecuali salat gaib. Kemudian rukun sholat jenazah. Di sini ada 8 rukun. Yang pertama, niat untuk sholat jenazah. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu, boleh duduk atau berbaring bagi yang tidak mampu. Yang ketiga, melakukan takbir 4 kali. Jadi setelah berdiri dan niat, jadi setelah berdiri menghadap kiblat, kemudian berniat bersamaan dengan takbir, dan kemudian melakukan takbir 4 kali. Yang seterusnya membaca ummul kitab surat
Al-Fatihah. Yang kelima, membaca sholawat Nabi. Dan yang keenam, membaca doa jenazah 1 kali 1 dan 2. Maksudnya 1 kali atau 2. Yang ketujuh, melakukan salam. Dan yang kedelapan, tertib. Maksudnya tertib itu berurutan, tidak mulai darinya kemudian langsung membaca sholawat Nabi gitu. Jadi diurut dulu ya, kemudian membaca kitab, kemudian takbir 4 kali, membaca kitab, sholawat Nabi, kemudian membaca doa jenazah, dan yang terakhir melakukan salam. Nah, di sini ada tata cara sholat jenazah. Kalian baca sendiri ya, soalnya ada 10. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Di sini juga ada tata caranya untuk mengubur jenazah itu. Yang pertama, lubang kubur sepanjang badan jenazah dengan lebar kira-kira 1 meter, kedalaman kira-kira 1,5 meter. Lubang kubur dibuat memanjang dari arah utara ke selatan. Yang kedua, pada dasar lubang kubur dibuat liang lahat untuk meletakkan jenazah kira-kira seukuran badan jenazah. Yang ketiga, setelah itu jenazah dimasukkan dalam liang lahat. Letak kepala di sebelah utara, dihadapkan ke kiblat, pipi kanan dan ujung kaki kanan ditempelkan pada tanah. Saat meletakkan jenazah disunahkan membaca basmalah, dan kemudian tali-tali kafan dilepaskan agar jenazah bisa langsung menyentuh tanah. Kemudian ditutup dengan papan, kemudian ditumbuhi tanah hingga rata atau lebih tinggi dari tanah sekitarnya, kemudian ditandai dengan batu atau kayu. Gitu. Sudah. Dan yang terakhir, materi yang terakhir, hikmah dari penyelenggaraan pengurusan jenazah. Di sini ada beberapa hikmah. Yang pertama, memperoleh pahala besar. Yang kedua, menyadarkan manusia dengan akan datangnya kematian. Yang ketiga, menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia yang diciptakan Allah dan akan kembali ke asalnya. Yang keempat, sebagai pernyataan bela sungkawa atas meninggalnya seseorang. Yang kelima, menunjukkan solidaritas yang tinggi sesama muslim. Dan yang keenam, meringankan beban keluarga yang ditinggalkan jenazah. Jadi hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada bab 2 tentang penyelenggaraan tentang pengurusan jenazah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang tidak paham, saya lanjutkan pertemuan selanjutnya. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.